Welcome back. We are joined again by Alex Craner, market analyst. Selamat datang kembali. Kita kembali bersama Alex Cranor, analis pasar, penulis, dan mantan manajer hedge fund. Anda dapat mengikuti podcastnya, The Alex Cranor Podcast, serta akun Substack-nya. Tautannya akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah kembali bergabung. Selalu senang, Glenn. Terima kasih atas undangannya. Saya menyukai perpaduan antara keahlian pasar dan analisis politik Anda. Itulah sebabnya saya pikir Anda memiliki pandangan yang sangat menarik tentang ancaman oligarki yang sedang bangkit. Bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di Eropa. Bagaimana mereka pada dasarnya membajak demokrasi. Dan dalam podcast Anda bahkan mengaitkannya dengan kejatuhan Romawi. Saya ingin tahu sejauh mana Anda melihat adanya oligarki saat ini dan mengapa hal itu melemahkan demokrasi. Baik, kita harus jelas dikit ampit. Sektagar Flori Budavia jessica bentuk mendandang demokrasi adalah tentang demokrasi itu buat informering kerata rakyat dan untuk rakyat. Dan idealnya itu biatin mani. Difikir tapi saya bukan bahwa dalam kesaannya di sebagian besar negara barat dan kita memiliki bukti empiris yang sangat kuat tentang hal ini untuk Britania Raya dan Amerika Serikat. Yang sebenarnya terjadi adalah semacam demokrasi dangkal. Demokrasi itu hanya tampak di permukaan. Sementara sistemnya, pemerintahannya, struktur ekonominya sebenarnya dikuasai oleh oligarki. Dan hal ini jelas terlihat dari bukti empiris yang saya sebutkan dalam video yang Anda maksud. Dan inilah alasan mengapa saya pikir masyarakat kita, demokrasi kita, tidak memberikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat. Karena jika dipikir-pikir, kita telah hidup di bawah sistem demokrasi setidaknya selama 3 generasi di dunia barat. Dan ketika orang pergi memilih, yang mereka inginkan adalah kemakmuran. Mereka menginginkan standar hidup yang tinggi, perdamaian, dan keamanan. Namun entah bagaimana, yang mereka dapatkan justru krisis ekonomi dan keuangan yang terus berulang. Penindasan, sensor, ketidakamanan, penurunan standar hidup, infrastruktur yang memburuk, dan perang tanpa akhir di luar negeri. Jadi jelas ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya. So something's obviously not working correctly. But nevertheless, Namun demikian, media terus mempromosikan demokrasi sebagai salah satu nilai dan cita-cita tertinggi yang harus kita kejar dan tidak boleh dipertanyakan dan seterusnya. Tetapi jika kita menganalisis apa yang sebenarnya dihasilkan oleh sistem ini, dibandingkan dengan apa yang dikatakan seharusnya dihasilkan, kita akan menyadari bahwa gejala keruntuhan sosial, krisis ekonomi ini, peperangan. Karena mari kita akui, sebagian besar perang di dunia dipicu oleh pemerintahan demokratis, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Dan ketika kita melihat pola itu, kita melihat bahwa hal tersebut sama atau sangat mirip dengan apa yang kita lihat di Roma kuno, dan di masa Yunani kuno, serta selama periode perbankan Lombard di Italia pada abad ke-12 dan ke-13. In the 12th and 13th centuries, it's always the same. And it continues selalu sama, dan terus menyebar dengan sendirinya. Saya pikir bahwa saat ini, di dunia barat, sudah menjadi, bagaimana menyebutnya, tidak terbantahkan bahwa demokrasi kita tidak berfungsi dengan baik. Jadi jelas kita harus mereformasinya dengan cara tertentu. Dan saya pikir untuk mereformasinya kita harus mulai dari pemahaman yang sejelas mungkin tentang apa masalahnya. Menurut saya, masalahnya adalah bahwa kita sebenarnya sedang diperintah oleh sebuah oligarki yang sama sekali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dan sekarang, kita juga memiliki model yang sangat berguna tentang bagaimana menghadapi oligarki dari Rusia. Karena Rusia adalah salah satu contoh terbaik tentang apa yang terjadi pada sebuah masyarakat ketika oligarki yang berkuasa tidak terkendali. When it has an unrestrained oligarchy in power. So that was Russia in the 1990s. Jadi itulah Rusia pada tahun 1990-an. Lalu pada tahun 2000, Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan, dan kita menyaksikan perubahan besar di Rusia dalam segala hal.
Apa yang dilakukan Putin bukanlah menangkap semua oligarki dan membunuh atau memenjarakan mereka. Ia pada dasarnya mengumpulkan mereka dan menetapkan aturan. Ia berkata, kalian sudah mencuri apa yang kalian curi, itu milik kalian, milik curi. Lanjutkan menjalankan bisnis kalian. Terus nimportdeed werkahian, dat het zal iets bedrijven never, memproving korda tegen bereik, en valbrouwer, als het jouwer dat politik. And most importantly, you have to stay out of politics. And so, Jadi kamu tahu, pada waktu itu, saya pikir ini terjadi sekitar Maret 2000 atau 2001. Hal itu mungkin tampak seperti usulan yang sangat masuk akal. Jadi kamu tahu, saya tetap sangat kaya, saya tetap seorang miliarder. Ya, dan saya tidak perlu berurusan dengan politik. Baiklah. Semua orang seharusnya bisa menerima hal itu dengan tenang. Tapi masalahnya adalah para oligarki sudah terbiasa dengan gagasan bahwa Rusia adalah wilayah pribadi mereka, bahwa mereka bisa berbuat sesuka hati, bahwa mereka bisa menunjuk menteri dan berhentikannya sesuka mereka kapanpun mereka mau. Jadi hal ini praktis merupakan deklarasi perang, dan sejumlah oligarki mencoba mentang Vladimir Putin. Dan itu berakhir buruk bagi mereka. Sebagian besar, ini bukanlah kamu tahu, baku tembak, maksud saya tidak ada satupun yang merupakan baku tembak. Itu adalah pertempuran hukum. Para oligarki menggugat pemerintah, pemerintah membela diri, dan pemerintah menang. Satu-satunya dari 7 bankir yang akhirnya dipenjara adalah Mikhail Khodorkovsky, yang agak berani karena ia mewakili kepentingan Jacob Rothschild di Rusia. Ini bukan teori konspirasi. Ini sekarang merupakan fakta yang sudah dipahami dengan baik, tercatat secara resmi. Jadi dia menantang Vladimir Putin secara politik, bukan? Dan kemudian dia berakhir di penjara karena penggelapan pajak, semacam seperti Al Capone. Kamu tahu. Kind of like Al Capone, And he spent 9 years in prison. Dan dia menghabiskan 9 tahun di penjara. Tetapi pada dasarnya Vladimir Putin menempatkan para oligarki di kotak pasir mereka dan berkata, kalian boleh bermain di sini, tapi hanya di sini. Aku yang menjalankan negara ini. Negara ini memiliki pemerintahan, memiliki parlemen. Kalian tidak menentukan arah politik. Dan kemudian kita melihat kebangkitan ekonomi Rusia yang luar biasa. Rusia telah menjadi, jika bukan kekuatan super, maka setidaknya kekuatan global yang patut diperhitungkan. Standar hidup rakyat Rusia meningkat secara spektakuler. Selama masa pemerintahan Vladimir Putin, perkembangan ekonomi Rusia, saya melihat angka-angka ini beberapa tahun lalu, jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa angka-angka itu masih berlaku. Tetapi Rusia bahkan melampaui, saya pikir setidaknya hingga tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dan sekarang, dengan perang di Ukraina ini, kita melihat bahwa Rusia bukan hanya memiliki ekonomi yang maju, tetapi juga sistem yang sangat tangguh. Meskipun Rusia terkena paket sanksi terbesar yang pernah dijatuhkan pada negara manapun dalam sejarah, hal itu tidak membuat Rusia goyah, tidak membuatnya tidak stabil. Dan inilah hasil dari membatasi kekuasaan para oligarki, sesuatu yang tak terpikirkan di Barat. Karena sementara Vladimir Putin bisa memanggil semua oligarki itu ke Kremlin dan menetapkan aturan bagi mereka, tidak terbayangkan bahwa seorang presiden Amerika atau Perdana Menteri Inggris atau Presiden Prancis bisa misalnya mengumpulkan para oligarki dan berkata, mulai hari ini, semuanya akan berjalan seperti ini. Faktanya di Barat, para oligarki justru yang memegang kendali, dan para Perdana Menteri serta Presiden berada di bawah mereka. Jadi kita dari 60 para oligarki itu we don't know for sure who the oligarchs are. It's all in the conspiracy. Semua ini berada dalam ranah teori konspirasi. Kita tidak tahu apa agenda mereka, tapi kita memang melihat hal-hal yang sangat aneh sedang terjadi. Kita tahu ada serangan mendadak dari agenda LGBT yang tidak pernah dipilih siapapun. Kita memiliki perang tanpa akhir yang tidak pernah dipilih siapapun. Kita mengalami krisis keuangan yang tidak dapat dijelaskan dan diselesaikan dengan cara yang tidak didukung siapapun.
Kita melihat permusuhan yang irasional dan gila terhadap Rusia, yang membuat para pemimpin kita menerapkan kebijakan yang benar-benar tidak masuk akal, seperti menghancurkan infrastruktur dan keamanan energi kita hanya karena mereka berpikir ini adalah cara untuk menyakiti Rusia. Kita memiliki kebijakan gila seperti net zero yang tidak pernah dipilih siapapun, dan investasi puluhan miliar pound untuk sesuatu yang disebut penangkapan karbon. Jadi, membangun fasilitas industri raksasa untuk mengekstraksi karbon dari atmosfer dan menyimpannya di bawah tanah, yang menaimbal. Which is completely insane. It doesn't serve any purpose. It doesn't make anybody else better off. This lim ut dua kepalpon. Tetapi format siapa berfront sork. Yuvala kita akan lima planet Italy. Tidak ada yang memilih dari. Dan bukan di mana selingat. Dan kemudian naik ke Tour, mereka bahkan melangkah lebih jauh ke dalam gagasan yang menyeramkan, seperti menutupi lahan pertanian utama dengan panel surya, sambil pada saat yang sama menginvestasikan puluhan atau ratusan juta dolar ke dalam teknologi untuk meredupkan matahari. Orang biasa tidak akan memilih hal seperti ini. Mereka tidak akan mendukungnya. Mereka akan menentangnya. Jadi jelas, Barat telah menjadi patologis dan tidak berfungsi. Dan kita harus mereformasi sistem ini. Nurtis, in utstester prorik verdasmo, every stemmen ivono trefro bethersel. Yung wadarati sask yudutual care mix bat mu sebut kern. Behind the video you referenced. Well, colleague of mine. Seorang rekan saya di Australia, seorang warga Amerika bernama Salvatore Babones, menulis buku serupa tentang, pada dasarnya kebangkitan kelas ahli dan bagaimana hal itu dapat melemahkan demokrasi. Ini juga agak masuk dalam kategori oligarki. Premis utamanya adalah bahwa beberapa aspek pemerintahan seharusnya berada di luar kendali demokratis, misalnya pemerintahan militer. Masyarakat tidak tahu bagaimana seharusnya mereka diperintah atau apa yang dibutuhkan militer. Jadi hal ini dilakukan secara terpisah dan tidak seharusnya berada di bawah kendali demokratis langsung. Namun kemudian, mereka juga mengatakan bahwa teknologi sangat penting. Begitu pula aspek-aspek bank sentral. Orang biasa tidak memahami hal ini. Dan satu persatu, setiap aspek pemerintahan berubah, mulai terpusat dan seolah-olah berada di luar kendali demokratis. Pada akhirnya, kendali demokratis menjadi terbatas hanya pada pemungutan suara untuk hal-hal kecil, sementara kebijakan besar ditetapkan secara permanen dan tertanam dalam semacam birokrasi tetap, yang sering disebut orang Amerika sebagai the blob atau deep state. Tapi aku suka apa yang kamu bicarakan. Yukartur menuju Chi Alexis de Tocqueville. Menulis buku-buku ini, ketika analis stad abarkat semopen feeling, memiliki naut dan mana demokrasi bersana. Ia memiliki satu bab dalam jilid kedua tentang despotisme demokratis. Bertentangan dengan apa yang mungkin dianggap sebagai asumsi umum saat ini, ia menulis bahwa demokrasi secara unik rentan terhadap oligarki karena hampir tidak ada perlawanan, disebabkan oleh keyakinan bahwa para wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat. Mereka menggunakan cara-cara yang lebih halus untuk mengatur semakin banyak aspek kehidupan. Dan karena adanya kepercayaan terhadap pemerintah, serta preferensi terhadap keamanan material dan kedamaian sosial, muncul kesediaan untuk menyerahkan sebagian besar otonomi dalam kehidupan masyarakat. Ia menulis sebuah paragraf yang menarik tentang bagaimana orang-orang dalam demokrasi menjadi semakin seperti anak kecil. Karena jika segala sesuatu harus setara, hal itu pada dasarnya memerlukan pemerintahan yang sangat besar. Dan hal inilah yang menciptakan tirani yang lembut. Dan pemerintah menjadi paternalistik, membimbing warga seperti anak-anak, dan pada akhirnya warga menikmatinya. Mereka senang karena tidak perlu membuat semua keputusan sulit. Sementara itu, kepentingan para pemilik kekayaan terus tumbuh dan semakin mendominasi semua lembaga demokratis. Setelah beberapa waktu, konsensus hanya dibuat oleh kalangan elit, sehingga demokrasi menjadi sekadar serangkaian ritual.
Meskipun oligarki mulai menegaskan dirinya, ia berpendapat bahwa demokrasi masih akan mempertahankan bahasa demokratis, lembaga-lembaga, dan semua ritual pemungutan suara. Meskipun sebenarnya hal itu tidak lagi berarti karena kekuasaan telah tersentralisasi. Tanggung jawab sipil menurun, ada tekanan besar untuk menyesuaikan diri, dan sekali lagi, penindasan yang diperlukan sangat sedikit karena orang-orang dengan sendirinya mengikuti arus. People simply fall in line. It's a fascinating chapter to read. Ini adalah bab yang menarik untuk dibaca. Ini agak, jika kamu membacanya 30 tahun yang lalu, pada akhir Perang Dingin, ketika liberalisme dianggap sebagai peluru perak untuk memperbaiki segalanya, dan demokrasi seharusnya berkembang, serta mengubah dunia menjadi lebih baik, semacam utopia, maka karya Alexis de Tocqueville mungkin akan berdebu di rak buku. Tapi saat ini, ketika kita melihat bagaimana pemerintah mulai berperilaku, menurutku sudah saatnya kita meniup debu dari buku-buku itu dan kembali melihat beberapa penilaian awal tentang tantangan despotisme demokratis. Apakah kamu melihatnya dengan cara yang sama, bahwa populasi ini diperlakukan seperti anak kecil, hanya menerima kenyamanan, dan itulah alasan kita menyerahkan semakin banyak kekuasaan tanpa kritik? I think this is definitely the case, and I think it's by Ya, saya design. pikir ini memang benar. Dan saya rasa ini memang dirancang seperti itu. Karena, tahu kan masalahnya ketika kita memiliki apa yang disebut orang Yunani sebagai tiran, orang Romawi sebagai raja, dan yang kita sebut sekarang sebagai otokrat atau apapun, ada semacam obsesi dalam masyarakat kita terhadap penolakan terhadap tiran, raja, otokrat, dan sebagainya. Kamu bisa melihatnya misalnya di Amerika Serikat dari semua tempat, di mana mereka mengenai protester care yang disebut protes No Kings. Di Manchester di Jadada bersedaya atau Kennedy, di mana setengah menterjap di bersejari tarji. Itu juga tetap dealing Denmark atau Spanyol. In Denmark, Holland, Spain, in the United States. Why? Because I think when you Di Amerika Serikat, mengapa? Karena saya pikir ketika ada seorang penguasa sejati di puncak struktur pemerintahan, ia dapat menahan ke oligarki. Jadi, jika oligarki menjadi sewenang-wenang, seorang penguasa sejati dapat membatasi kekuasaan mereka. Dan inilah transisi yang terjadi di Roma pada tahun 59 SM, ketika raja terakhir Roma digulingkan. Sejak saat itu, Roma pada dasarnya diperintah oleh oligarki tanpa kendali sama sekali. Dan kemudian, mereka harus memberikan kepada rakyat semacam bayangan demokrasi, sedikit pengaruh, sedikit kemampuan untuk mengubah sistem lembaga-lembaganya. to change the system through its institutions, but you're always forced into this maze of rules. Tapi kita selalu dipaksa masuk ke dalam labirin aturan, regulasi, struktur, dan institusi yang hampir mustahil dinavigasi oleh orang biasa. Pada saat yang sama, oligarki dapat menerapkan perubahan dari atas dengan sangat mudah karena mereka menguasai kekuatan ekonomi. Mereka bisa membeli semua anggota Kongres dan Senator dan membayar semua lobi yang mereka inginkan. Mereka mendapatkan keuntungan politik yang luar biasa besar dari investasi mereka. Ladip dina yang milik itbe, you were Simon your Kurt Hen and Brados, Braceling, you Rex. Mereka palm a tour. They try to conceal this, and then when it happens. Dan kemudian, ketika di sana-sini kehendak demokratis rakyat benar-benar berhasil membawa perubahan, mereka mempromosikan kisah itu dengan mengatakan, lihat, inilah demokrasi yang sejati. Dan kamu tahu, rakyatlah yang memegang seluruh kekuasaan. Pada saat yang sama, mereka menggunakan kendali atas media untuk meyakinkan kita agar bertindak melawan kepentingan kita sendiri. Seringkali hal itu melibatkan apa yang disebut sebagai kekuasaan kelas ahli. Karena mereka selalu menghasilkan power tiaga kabut kita tahu penyelamat rumput tarik ni net zero kerana perubahan iklim. Dan tahu itu sangat rumit. Because climate change and it's very complicated, so the ordinary person Jadi, orang biasa tidak bisa memahaminya. Maka kamu pergi dan mendengarkan para ahli, dan satu-satunya ahli yang muncul di media adalah mereka yang mengatakan 97% setuju bahwa aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim. Jadi tebak apa? Kita harus berhenti mengemudikan mobil berbahan bakar fosil. Kita harus membongkar semua pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan pada dasarnya,
kita harus melakukan bunuh diri ekonomi. Kamu harus tidak punya pekerjaan. Sommenejik digkurismality wuriktemenmu. Kenadzikad tabbatamlaiskan zebret yudi de form madzelamat kemlana ini. Seluruh planet and terbur. Dekili tamara tatsidi jugurats merupakan berdesa. An invention, the pandemics, the very, very terrible, dangerous, deadly. Kau tahu pandemi, virus-virus yang sangat-sangat mengerikan, berbahaya, mematikan, yang akan membunuh kita. Kecuali jika kita, kau tahu, punya vaksin, izin, suntikan tambahan, dan akhirnya chip di bawah kulit. Semuanya adalah cara untuk mengendalikan populasi. Kelas ahli memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Dan oligarki yang berkuasa memiliki cara yang sangat efektif untuk memilih ahli mana yang boleh kita dengar dan mana yang mereka bungkam. Namun, this barbarian is the oddest thing in you, and tidak begitu. Deception can only go so far and then not farther. And I think that in our experience, in our lifetimes, Dan saya pikir bahwa dalam pengalaman kita, dalam kehidupan kita, pandemi tahun 2020 adalah titik balik di mana mungkin hanya sedikit orang, persentase yang sangat kecil yang membaca Alexis de Tocqueville dan berkata, "Hey, kamu tahu dia benar. Inilah yang sebenarnya kita alami." Saya rasa saat ini kelompok itu jauh lebih besar. Saya tidak tahu berapa persisnya, tapi mungkin sebelum pandemi hanya 1%, dan sekarang 20, 30, atau bahkan 50%. Naturally, in Asia would have a huge miliskar for kidi waste system and pathlal had system, never ways. Bismayas perthulong klogoroth and anger of Anna. That they are in a minority, that they're like a loony fringe. And so what I often find is that if I speak to Yang sering saya temukan adalah ketika saya berbicara dengan seseorang, mereka mungkin agak malu untuk benar-benar mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Tapi ketika saya menyampaikan pendapat saya secara terbuka, tiba-tiba mereka berkata, "Oh ya, saya benar-benar setuju." Anda tahu, media entah bagaimana memunculkan gagasan bahwa ada orang-orang aneh, penganut teori konspirasi di luar sana, yang sepenuhnya salah tentang segala hal. Dan jika Anda setuju dengan mereka, maka ada cerita garik alih. United Jurisang merasa tersung esorasi kemungkinan materi terpar pengikir pekorten dengan suatu hal. Nomor tiga ada hal si memberikan batawan stipendal mereka merasa dalega. Lalu tetap siap dis bukino dan breakor stami penghi. And then they're ready to talk, and then they tell you everything. And so, I think at some point, jadi saya pikir pada titik tertentu kita mencapai titik balik di mana banyak orang menyadari bahwa mereka bukan kelompok pinggiran yang gila, bahwa mereka bukan penganut teori konspirasi yang tidak waras, bahwa pandangan mereka sebenarnya didasarkan pada kenyataan, dan bahwa kita memang menghadapi musuh nyata di dalam masyarakat kita. Dan para ahli yang mereka tampilkan di depan kita sebenarnya menipu kita. Mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi saya pikir pada titik ini, keadaan mulai berubah. Dan Donald Trump terpilih menjadi presiden, karena dia adalah satu-satunya alternatif. Kita bisa saja memiliki pemerintahan Barack Obama keempat melalui Kamala Harris, atau kita harus mengambil arah yang berbeda. Dan jelas rakyat Amerika memilih alternatif tersebut. And so clearly the American people chose the alternative. And we see that even in Europe, dan kita melihat bahwa bahkan di Eropa, mereka semakin sering harus campur tangan dalam demokrasi kita untuk menentukan kandidat. Karena rakyat akan memilih Colin Georgescu, AfD di Jerman, Rassemblement National di Prancis, dan sebagainya. Tapi mereka tidak mengizinkannya. Jadi mereka menggunakan pengadilan seperti yang mereka lakukan di Roma. Kamu tahu, perang hukum. Mereka menggunakan pengadilan untuk mendiskualifikasi kandidat tertentu. Mereka seperti berkata, ya, kamu boleh punya demokrasi, tapi kamu hanya boleh memilih di antara kandidat ini, bukan yang benar-benar ingin kamu pilih. Nah, seperti yang dikatakan John F. Kennedy, jika revolusi damai dibuat mustahil, maka pada akhirnya akan muncul revolusi yang penuh kekerasan. Dan saya khawatir inilah arah yang sedang dituju dunia barat. Gagasan bahwa kita tidak boleh mempertanyakan sistem, menurut saya, itulah masalahnya. Mereka telah mengubah cita-cita liberal ini menjadi sebuah identitas, sebuah ideologi. Begitulah cara mereka mendefinisikan diri. Mereka adalah demokrasi.
Mereka mewakili demokrasi. Sangat sulit untuk menantang otoritas demokratis yang mereka klaim, karena disitulah seluruh legitimasi mereka dibangun. Namun, ada juga semacam aturan ideologis, karena sifat manusia adalah ketika kita berorganisasi dalam kelompok, kita cenderung mengidentifikasi diri sebagai kelompok dalam versus kelompok luar. Siapa yang dianggap lain, dan kita selalu membingkainya dalam bahasa baik versus buruk. Jadi membagi dunia menjadi demokrasi versus otoritarianisme menjadi keseluruhan cara pandang kita terhadap dunia. Jadi, begitu Anda mulai mempertanyakan kredensial demokratis dari kepemimpinan politik dan apakah mereka telah menjadi oligarki atau tidak, hal itu dianggap sebagai serangan terhadap legitimasi politik mereka sendiri. Dan ya, sampai batas tertentu, memang begitu. Namun seringkali orang yang paling keras berteriak tentang nilai-nilai demokrasi kita, justru orang seperti von der Leyen dan Kaja Kallas, tidak ada yang memilih mereka. Bahkan, Kaja Kallas baru-baru ini menyebut von der Leyen sebagai diktator. Jadi mereka pun tidak segan terlibat dalam pertikaian semacam itu. Tapi bahkan orang-orang yang benar-benar terpilih, yang memang punya kesempatan dipilih oleh pemilih seperti Starmer, Merz, Macron. Saya maksud, kita punya Merz dari BlackRock, yang jelas sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya di bidang keuangan. Hal yang sama juga terjadi pada Macron. Jika Anda ingat, ketika Ibid Fair Gudum Betempt Bibek Spimzaken you, X small, it's from banki investasi di Rothschild. Cara media menjual dirinya adalah sebagai sosok baru yang terbuka dan liberal yang akan mampu mengubah Prancis. Maksud saya, itu benar-benar pemilihan yang dikelola dengan baik. Dan saya juga tidak suka bagaimana menyebutkan kebangkitan oligarki dianggap sebagai teori konspirasi. Padahal sebenarnya ada penelitian akademis tentang hal ini. Ada sebuah makalah dari Yale yang meneliti semua kebijakan di Amerika Serikat dan membandingkannya dengan cara orang memilih, dan sejak tahun 1980-an, mereka kurang lebih mengonfirmasi bahwa pemungutan suara memiliki sedikit atau bahkan tidak ada dampak terhadap kebijakan sama sekali. Jadi ya, Anda bisa memilih siapa yang duduk di takhta, tetapi kebijakannya tidak akan berubah. Bahkan mantan Presiden AS Jimmy Carter, yang kini telah wafat, pernah mengatakan bahwa Amerika Serikat bukan lagi sebuah demokrasi. Ini adalah sebuah oligarki. Kamu harus melihat di mana kekuasaan itu berada. Namun tetap saja, hal ini diperlakukan seolah-olah berasal dari sudut gelap internet. Sesuatu yang, ya, bahkan jika kamu bisa melihatnya di sana, kamu tidak bisa menyangkal distribusi kekuasaan dalam istilah ekonomi. Betapa banyak yang terkonsentrasi. Kamu bisa menonton pelantikan Trump dan melihat seluruh barisan depan dipenuhi oleh para miliarder teknologi. Dan tetap saja, tidak, ini bukan oligarki. Ini masih demokrasi. Tapi seperti yang kamu katakan, ya benar sekali. Dan sekarang, hampir tidak ada yang bisa dilakukan kecuali para elit politik menjadi semakin koersif seperti yang kamu sebutkan. Melarang pemilu, membatalkan hasil pemilu, menangkap lawan politik, seperti di Prancis. Like in France, but how far can this go? Because tapi seberapa jauh hal ini bisa berjalan? Karena kita bisa merasakan bahwa kepercayaan terhadap politisi, kepercayaan terhadap media, semuanya menurun. Dan ironi besarnya tentu saja adalah bahwa demokrasi liberal memiliki banyak gagasan hebat. Namun jika kita tidak bisa mengkritik sistem, seperti misalnya konsentrasi kekayaan atau despotisme demokratis, kita tidak bisa mengelola kelemahannya, dan akhirnya justru membunuhnya. Jadi cukup ironis bahwa kita hampir melarang kritik terhadap sistem itu sendiri. Tapi menurutmu, kemana arah semua ini? Apakah kita sedang memasuki era pra-revolusioner? It does appear that way, Glenn. Memang terlihat seperti itu, Glenn. Apa yang biasanya dilakukan oleh para oligarki sepanjang sejarah adalah ketika tekanan sosial menjadi tak tertahankan. Artinya, ketika oligarki benar-benar kehilangan kredibilitas dan rakyat ingin menggulingkan mereka akan berteriak, "Barbar ada di gerbang." Mereka akan memproyeksikan semua masalah kepada musuh eksternal, dan kemudian memberikan berbagai insentif atau memaksa para pria dalam populasi, laki-laki usia tempur,
untuk pergi dan melawan musuh-musuh eksternal itu. Dan jika mereka tidak memiliki perang, mereka akan menciptakannya, mereka akan merekayasa satu. Karena yang terjadi adalah mereka mengalihkan keluhan rakyat kepada musuh eksternal, mengirim para pria ke medan perang, dan para pria itu akan dikorbankan dalam jumlah yang sangat besar. These men would be sacrificed in very large numbers. And it's controversial to say that. Dan memang kontroversial untuk mengatakan bahwa itu adalah kebijakan yang disengaja. Tetapi tampaknya jelas bahwa itu adalah kebijakan yang disengaja. Kamu mengirim para pria ke medan perang, dan kemudian kamu tidak hanya berusaha memenangkan perang dan membawa mereka pulang. Sekarang para pria ini adalah pahlawan, tetapi mereka tetap saja, kamu tahu, mungkin menjadi musuh potensialmu. Jadi kamu berusaha menyingkirkan sebanyak mungkin dari mereka. Lalu, kamu dengan hasil perintah untuk merekrut mereka yang mungkin menjadi pengawal pretorianmu, yang paling patuh, yang paling ambisius, mereka yang ingin melayani kekuasaan. Masalahnya sekarang itu tampaknya buku pedoman lama yang tidak lagi berfungsi. Biar mereka kehilangan kendali atas narasi. They are losing the control of the narrative. And, in the past, they could. Dan, kamu tahu di masa lalu mereka bisa berteriak, musuh, para barbar ada di gerbang. Karena mereka menguasai sarana komunikasi. Karena kita semua bergantung pada surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Jadi sangat mudah bagi mereka untuk mengendalikan narasi. Dan kita sebenarnya tidak punya alternatif. Tapi hari ini kita punya internet dan media sosial. Jadi ketika mereka berteriak para barbar ada di gerbang, yang berarti orang Rusia akan datang, orang Rusia akan datang. Orang-orang tidak mempercayainya karena mereka memiliki pemahaman yang lebih kritis tentang apa yang sedang terjadi. Dan kiasan lama itu, bahwa setelah Rusia selesai dengan Ukraina, mereka akan mulai menyerang seluruh Eropa. Kebanyakan orang tidak merasa demikian. Mereka tidak terlalu takut pada Rusia seperti yang dikatakan seharusnya. Jadi, ketika para politisi dan pemimpin militer terkemuka mengatakan kepada mereka, tebak apa? Kalian harus mengorbankan anak-anak kalian? Rakyat menjawab, tidak. Kami tidak ingin mengorbankan anak-anak kami. Kami tidak akan melakukannya. Kami tidak menganggap Rusia sebagai musuh kami. Kita seharusnya menyelesaikan semua perbedaan di meja perundingan. Maka ketegangan sosial pun menjadi sangat tajam. Para pemimpin kita telah kehilangan seluruh kredibilitas. Kalangan hal juga kehilangan kredibilitas. Standar itu berbuat dengan cepat. Bisa hab Frank kain mar di berkelin di situ kalau. Jadi foreign studies tukin. So anggamis tu pemberontak sosial, revolusi, it's meant negs. Or a revolution or a civil war. So I think that this is the direction in which we're headed. Jadi saya pikir inilah arah yang sedang kita tuju, dan semoga hal ini bisa dicegah. Tapi orang-orang ini tidak akan pergi diam-diam begitu saja. Saya rasa sangat penting bagi kita semua untuk mencoba mendapatkan sebanyak mungkin anggota dari pengawal pretorian mereka ke pihak kita. Artinya, mencoba berkomunikasi dengan orang-orang di militer, kepolisian, pemadam kebakaran, satuan pertahanan wilayah, punyabra, dan berdalga bahwa musuh sebenarnya ada di dalam negeri, dan kita perlu mereformasi masyarakat kita. Jadi mari kita tidak saling berperang, tetapi melihat bagaimana kita bikin mereformasi sistem kita. Dan kemudian, tahu kan para oligarki tidak akan punya pilihan, mereka tidak bisa melawan rakyat. They cannot go against the people. Nah, kalau kamu membaca Republik Karya Plato, dia, sampai batas tertentu, menulis hal yang sama dengan yang kamu katakan sekarang. Dia menekankan bahwa pemerintahan oligarki cenderung memiliki bias terhadap ketidakstabilan dan perang. Menariknya, Obama pernah mengatakan hal itu ketika ia memasuki Gedung Putih. Saya berbicara dengan Kolonel Lawrence Wilkerson, yang saat itu berada di Gedung Putih, dan dia menyampaikan bahwa Obama berkata kepadanya, di kota ini, apapun yang kami coba lakukan, selalu di Jepang, peminting. Disopib gavrakag tuaglik kami step down, to a thrichummer, ever, swarming kuminard, mate in desperate flight, and kabuste furber. Resentment will begin to spread,
Dan kemudian, tentu saja, kaum oligarki saya kira akan cenderung menuju perang karena dua alasan. Pertama, seperti yang saya katakan, untuk menambah kekayaan, mengingat mereka tidak akan menanggung biaya konflik tersebut. Pada dasarnya, rakyat kecil yang harus mati. Tapi juga, memulai perang di luar negeri adalah cara yang baik untuk menyatukan populasi. Itu mengalihkan perhatian dari konflik internal dan memperkuat kekuasaan para elit. Sekali lagi, ini kembali pada sifat manusia. Kita adalah makhluk sosial. Semakin kuat ancaman dari luar, semakin besar kecenderungan kita untuk mencari kohesi dan solidaritas internal. Dan pada dasarnya, kita akan saling menghukum jika ada yang gagal mengikuti garis yang ditetapkan. Tapi apakah ini, sebagai pertanyaan terakhir, apakah ini cara melihat banyak perang kita saat ini? Karena kita memiliki banyak masalah dengan oligarki. Pertama-tama, di panggung internasional, kekuatannya sedang menurun akibat bangkitnya negara-negara seperti Tiongkok, tetapi juga karena terlepasnya pusat-pusat energi dan meningkatnya pengaruh kekuatan seperti Rusia, serta produsen energi seperti Venezuela dan Iran. Segalanya mulai lepas kendali, dan Anda bisa melihat hegemon yang sedang merosot. Ada unsur eksternal berupa munculnya pusat-pusat kekuatan baru, tetapi juga di dalam negeri, ada meningkatnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Apakah ini cara Anda melihat perang? Maksud saya dengan Rusia mungkin Tiongkok, Venezuela, dan kemungkinan dalam waktu dekat Iran. Dan saya kira berbagai masalah di zaman kita. Apakah Anda melihat semua ini terkait dengan oligarki? Yeah, it is linked to the oligarchies, but I think it's not in all cases. Ya, hal itu memang terkait dengan oligarki, tapi menurut saya tidak selalu tentang mengalihkan perhatian dari masalah dalam negeri. Kadang-kadang mereka benar-benar ingin menaklukkan sumber daya negara lain. Maksudnya mereka ingin memperoleh kendali politik atas negara-negara yang kaya sumber daya. Mengapa? Karena dengan cara itu mereka mengubah tenaga kerja dan sumber daya negara tersebut menjadi jaminan bagi diri mereka sendiri. Yang merupakan cara-cara luar biasa untuk menciptakan kredit bagi diri sendiri dari kekayaan orang lain. Begitu mereka memberikan pinjaman kepada klien mereka, seperti KBR, ExxonMobil, Shell, atau siapapun, untuk pergi dan mengembangkan sumber daya minyak, Iran, atau Venezuela, kekayaan sumber daya negara itu menjadi kekayaan mereka sendiri pada saat pinjaman itu diberikan kepada klien mereka. The moment you issued that loan to your client. And throughout history, these ruling oligarchies... Sepanjang sejarah, oligarki yang berkuasa ini selalu berasal dari kelas pemberi pinjaman uang, termasuk di Roma. Sebagai contoh, Julius Caesar, yang hingga kini sering digambarkan secara negatif dalam kurikulum sejarah kita sebagai orang yang hampir menghancurkan demokrasi Roma, sebenarnya ingin mereformasi Roma dan membatasi kekuasaan oligarki. Brutus, salah satu orang yang membunuhnya, adalah salah satu dari para oligark itu. Dan Brutus bukanlah pembela republik atau demokrasi. Ia adalah seorang rentenir yang rakus. Ada bahkan kisah tentang dirinya yang memberikan pinjaman kepada para pejabat kota Salamis, atau Salakis, saya lupa, di Siprus, dan menagih bunga sebesar bab 8 atau 50%. And charging them 50% or 48% interest. And then when they disagreed, when they said... Dan kemudian ketika mereka tidak setuju, ketika mereka berkata, ini berlebihan, kami berutang sebanyak ini, bukan sebanyak itu, ia mengirim pasukan kavaleri untuk mengepung kota, dan setidaknya 5 pejabat kota meninggal karena kelaparan. Namun Brutus bersikeras menuntut pembayaran penuh, meskipun ia mengenakan bunga sebesar 48%. Inilah pada dasarnya cara kerja Kekaisaran Romawi, karena dijalankan oleh oligarki pemberi pinjaman uang oleh para bankir. Jadi, ini series jadi manajer program kita karena Roma orang yang tahu. Desmender duit sit key step to broke. When Rome fell and it deteriorated in a very ugly way, it was constantly... Kekaisaran itu terus-menerus tercabik oleh perang saudara. Para jenderal Romawi menghabiskan lebih banyak waktu bertempur melawan sesama jenderal Romawi daripada melawan bangsa barbar atau penyerbu lainnya. Namun cara sejarah menyajikannya tentang Kekaisaran Romawi dan bagaimana semuanya terjadi
selalu menyembunyikan pelajaran yang paling penting, bukan? Mereka selalu menutupi bahwa semua itu berkaitan dengan utang, perbankan, oligarki, kolonisasi, imperialisme. Jadi kita harus mengungkap semua pelajaran ini sekarang. Karena kita memiliki internet, dan banyak seni daya yang mulai beramani. We have the internet because a lot of resources are coming out and many clever. Banyak sejarawan cerdas yang dikaruniai imajinasi dan kemauan untuk menelusuri dokumen-dokumen lama, kini menerbitkan buku-buku yang sangat menarik dan menampilkan penafsiran baru atas hal-hal yang dulu tersembunyi dari kita. Jadi, dalam hal itu, saya merasa sangat optimistis tentang masa depan. Tapi kamu tahu, mereka tidak akan pergi diam-diam begitu saja. Mereka akan melawan, mereka akan menolak. Itu sih harus dipregoh, yang menuntut berthrunimber. Bikin sekarang kasker mengalba peraget Dave Takeward and you. Let's go to war again, and then we're going to start from a blank slate, and then for a generation or two we're going to think. Dan kemudian, selama 1 atau 2 generasi, kita akan berpikir bahwa segalanya menjadi indah kembali sampai utang-utang itu kembali tak terbayar. Lalu kita akan mengulang semuanya lagi, siklus demi siklus, dan kamu tahu mungkin akan ada lebih banyak perang dunia. Karena kita merasa harus, bukan? Mengapa tidak ada yang ketiga, lalu mungkin yang keempat dan seterusnya? Jadi saya pikir kita harus memutus siklus sejarah ini. Namun, satu-satunya cara untuk memutuskannya adalah dengan benar-benar memahami dari mana masalah-masalah itu berasal, sejelas mungkin. Dan saya pikir hari ini hal itu mungkin dilakukan. Ini akan membutuhkan usaha. Akan dibutuhkan banyak podcast seperti ini. Tapi saya pikir kita harus melakukannya, karena itulah masa depan yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak kita dan anak-anak mereka. Ya, saya suka ketika Anda menutup dengan nada optimistis. Jadi akan ada perubahan yang datang. Anda bisa merasakannya, bukan dari berita utama surat kabar, tapi dari pergeseran sentimen, bahwa ada sebagian orang yang benar-benar ingin memulihkan beberapa nilai dan kebajikan yang diklaim para pemimpin politik sebagai hal yang mereka wakili, meskipun jelas sudah lama mereka meninggalkannya. Jadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Terima kasih atas undangannya, Glenn. Spory say. Thank you for the invite, Glenn. Always a pleasure. Zedivab with a troll you.